Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke momen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi momen. Mantap bro. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah reel. Di mana reel ini banyak banget teman-teman yang merequest saya, dan ini kayaknya bakalan jadi sebuah generasi terbaru dari brand si tukang racun, apalagi kalau bukan Daido momen. Jadi Daido ini mereka mengeluarkan beberapa kelas atau beberapa segmen untuk reel mereka, mulai dari reel bundle Daido, kemudian reel Dewa Daido, dan juga reel Master Daido. Dan untuk reel bundle Daido ini sekarang dikembangkan menjadi reel Super Bundle Daido, di mana seri Super Bundle ini dia memiliki spek dan juga material yang lebih baik jika dibandingkan dengan si reel bundle Daido. Dan hari ini di studio udah ada satu buah reel Daido Super Bundle Helix. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasi dia menggunakan 6+1 ball bearing, gear ratio di 5.2:1, max drag di 11 kg, dan line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk beberapa fitur yang ada pada reel ini adalah Aqua Doom IPX5. Jadi untuk reel ini sudah tersertifikasi IPX5. Brush gear, jadi pada bagian drive gearnya menggunakan bahan brush. Lalu teknologi terbaru dari Daido yaitu Zero Drive. Nah, kemudian ada MTD. Saya kurang tahu ini MTD Felt atau MTD Carbon, nanti akan kita cek. Dan bahan terbaru lagi dari Daido, RPG2 yang sudah disempurnakan dari Daido momen. Dan langsung aja di sini akan kita unboxing. Dalam pembelian untuk reel Daido Helix ini, di sini kita mendapatkan apa aja nih? Nah, di sini ada reelnya. Ini handle, ini reelnya. Oke. Kemudian di sini ada sertifikat IPX5. Jadi untuk IPX5 ini dikeluarkan oleh SGS. Nah, untuk IPX5 sendiri itu pengertiannya adalah IP itu singkatan dari Ingress Protection. Untuk gigi pertama itu merupakan hasil tes untuk benda padat momen. Dan pada reel ini dia X ya, jadi tidak dites untuk benda padat. Dan untuk gigit kedua itu adalah hasil pengujian terhadap benda cair atau air momen. Dan di sini dia mendapatkan label IPX5 yang dimana artinya untuk reel ini dia berhasil melewati uji proteksi level 5 terhadap air, tetapi tidak dites terhadap benda padat. Dan untuk pengujiannya itu dia melakukan testing berupa semprotan air dengan tekanan rendah pada seluruh reelnya momen. Nah, jadi itu untuk kelebihannya. Jadi untuk reel ini kalau cuma sekedar cipratan-cipratan air itu akan aman sekali waktu digunakan. Dan untuk selebihnya kalian bisa cek aja langsung dalam pembelian untuk reel ini. Ini udah ada sertifikatnya, tinggal dibaca-baca aja. Kemudian selain daripada itu kita dapat skematik untuk reelnya, dan juga di sini ada stiker dari Daido. Lalu juga di sini ada ada spare, ada clicker wire, dan juga ada washer, dan sudah kosong di bagian dalam boxnya. Dan sekarang langsung aja kita akan mulai untuk bahas-bahas reel Daido Super Bundle Helix ini. Untuk Daido Super Bundle Helix ini dikemas dalam kemasan body yang fresh ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah bosan dengan konsep dari reel Daido Bundle, nah ini nih, dia punya konsep terbaru di sini. Jadi untuk moldingannya ini dia menggunakan moldingan model terbaru. Untuk rotor sih kayaknya masih seperti yang lama ya. Cuman dari body cuttingannya ini dia lebih mewah, ini lebih tegas untuk cuttingannya. Kemudian untuk pewarnaan sendiri dia menggunakan warna gunmetal pada bagian body dan rotor. Lalu pada bagian spool dia menggunakan warna hitam matte dengan aksen berwarna gold di sini. Pada bagian handle dia pakai warna hitam glossy finishingnya. Dan untuk kesannya sih reel ini kokoh momen, kesannya ini kokoh sekali. Nah, pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan RPG2. Nah, ini RPG2, dan infonya sih kalau dari Daido itu untuk RPG2-nya ini sekarang sudah diimprove lagi menjadi tingkat kekakuan yang lebih baik momen. Dan di sini pada saat saya pasang kejoran dan saya berikan tekanan, nah ini bener-bener berasa banget untuk tingkat kekakuan pada reel armnya ini momen. Ini pergerakannya benar-benar minim sekali. Jadi kalau kita bandingkan dengan RPG2 yang ada pada reel Daido Bundle ataupun pada reel Dewa momen, nah ini lebih kokoh momen. Ini benar-benar kaku sekali, sangat oke sekali. Menurut saya ini udah sangat oke sekali untuk sebuah bahan non metal. Nah kemudian
Di bagian rail armnya ini dia menggunakan desain yang harusnya sih ini ada bolongannya, cuman dia diberikan penutup, jadi dia terlihat kayak tidak ada bolongan momen. Tapi di sini ada cuttingnya. Cuman karena bodinya ini dia udah tebel, menurut saya sih untuk kekuatan udah sangat bisa dianjungin jempol sih, udah keren sekali. Kemudian di bagian rotor untuk rail ini untuk rotornya juga kaku. Nah ini udah sangat mumpuni banget. Body rotor udah sangat oke sekali momen. Untuk jeda ini bisa dibilang no jeda, space-nya tipis sekali, cuma di sekian mili. Padahal untuk rail ini dia tidak menggunakan switch one way. Dimana kita tahu ya, untuk rail low end yang tidak menggunakan switch one way itu biasanya akan ada jeda spacer di sekitar 1 mili. Tapi untuk rail ini benar-benar sangat presisi momen. Tuh. Ini jeda rotornya bagus sekali. Membuktikan bahwa untuk rail ini di bagian one way-nya itu udah dipasang dengan sangat sempurna. Kemudian pada bagian bodinya ini dia udah menggunakan full body tertutup. Jadi nggak pakai karet-karetan lagi. Untuk moldingannya bener-bener udah dibikin tertutup rapat. Dan ini akan membuat nilai plus yaitu dari segi pertahanan terhadap air. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah, dia akan di cover oleh bodinya hingga air itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ini di bagian one way sistemnya momen. Kemudian pada bagian handle untuk rail ini dia menggunakan handle berbahan metal, tipenya one piece, tidak ada engsel lagi. Untuk knopnya pakai tipe T-bar. Harusnya sih untuk size 1000-2000 dia pakai flat bar. 3000, oh maaf, untuk size 1000 itu harusnya dia pakai flat bar, 2000-3000 dia pakai T-bar. 4000 dan 6000-nya dia pakai round knob. Harusnya sih seperti itu. Kemudian untuk knobnya ini juga removable rivet. Jadi bisa kalian gonta-ganti sesuai dengan keinginan yang kalian mau, ataupun kalau kalian nggak mau repot gonta-ganti, beli yang ukuran susah cari ukurannya, kalian beli aja itu Daido Special Project yang single handle-nya yang round. Nah, udah pas banget itu momen. Nah di bagian dalam sini untuk supportnya ini nggak ada ya sebelah sini ya. Jadi untuk supportnya dia langsung ngambil dari asnya ini. Kemudian kalau yang sebelah sini dia pakai apa nih? Dia pakai bushing berbahan metal di sini. Dan mungkin buat teman-teman yang mau upgrade menjadi ball bearing 3,5 7 kali 2. Untuk sistem pemasangan handle di sini dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk pengunciannya pastinya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat kayak gini, langsung ngunci dia, nggak bisa diputar-putar lagi. Kepresisian drive gear di sini masih ada space-nya tipis, masih normal sih, nggak terlalu lebar. Kemudian untuk handle-nya aman, nggak ada oblak. Untuk rotor nggak ada space, padat. Stop and go, wow, enak banget momen. Stop and go-nya bener-bener nggak ada jeda di sini. Dan untuk handle pun dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool, dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Untuk size lubang penempatan mainline di 18 mili. Untuk kedalamannya di sekitar 8,1 sampai 8,2 mili. Untuk bibir spool udah diberikan lapisan anodized dengan bentuk V-shape. Ini akan membuat tingkat lemparan yang lebih baik ya. Jadi frictionnya kurang dan juga dia agak nyerong ke samping gitu. Jadi untuk mainline akan lewat dengan santai aja di sini, tidak ada pergesekan berlebihan. Pada bagian tutup spool dia sudah menggunakan tipe yang ceper, terutama di bagian samping sini. Dia udah sudutnya itu sangat masuk ke dalam sekali. Jadi untuk tutup spoolnya ini tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi pada saat kita lagi melempar umpan. Di bagian tutup spool di sini sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support dengan size yang cukup jumbo di sini. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan 6 layer. Ada 3 buah drag washer berbahan MTD felt. Ini dia, bahannya felt. Kemudian ada 3 buah key washer dan disc washer. Ini sih harusnya bahannya metal, standar metal momen yang masih mengandung besi. Kemudian untuk max drag pada rail ini berdasarkan spesifikasi di size 3000 ada di 11 kg. Untuk kinerja dari drag clicker, setelan rendah enak momen. Oke, mantap, enak. Untuk setelan agak tinggi. Ya, di sini untuk transisinya agak ada sedikit feel keset ya, sedikit saja. Pada waktu dia diam ke bergerak, tapi waktu dia udah bergerak udah enak sih. Nah, kita agak gedekan lagi. Ya, ada sedikit feel keset
Tapi nggak masalah, ini masih oke sih. Kalau kalian mau lebih paten lagi, kalian tinggal ganti di bagian drag sistemnya ini menggunakan drag karbon. Pastinya akan jadi lebih smooth untuk kinerja dari dragnya, mamen. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini, dia menggunakan bahan metal. Bell wire-nya menggunakan tipe 2-piece, ini klasik punya. Lalu untuk bell arm menggunakan bahan RPG2, dan di bagian bell assembly menggunakan bahan ini ya, bahan metal. Kemudian untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, sangat lebar sekali. Dan dari atas seperti ini. Lalu kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Di bagian rasio, untuk reel ini dia menggunakan rasio berskala 5.2 berbanding 1. Akan langsung kita tes. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk G rasionya di 5.2 berbanding 1. Kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa smooth, mamen. Smooth, feel guard-nya tipis sekali, smooth, enak banget untuk retrieve-nya, mamen. Putaran kosong, ini terasa udah balance sekali. Pada bagian spring guide, dia sudah menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya, dia menggunakan pair dengan tipe pair keong atau pair spiral. Untuk kinerja, bell automatic, di sini untuk rilisnya standar sih, nggak terlalu sensitif dan juga nggak kaku-kaku amat. Tendangan balik atau blowback juga terasa standar, mamen. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu ya. Nah, di sini jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,23 mili masuk 255 meter, 0,26 mili masuk 175 meter, dan 0,28 mili itu masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE yang berdiameter 0,20 mili atau yang setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Helix size 3000. Di sini untuk hasil spooling belum penuh ya. Ini masih bisa masuk kurang lebih di sekitar 30, 40 sampai 50 meter lagi. Kemudian untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat sangat rapi, dan untuk hasil spoolingnya pun di sini terlihat sangat rata, mamen. Di bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Clicker wire-nya pakai yang tipe flat, dan untuk hosing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Kemudian untuk kinerja dari drag clickernya, di sini kalau saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, pergesekan clicker wire ke bagian hosing clicker ada, tetapi dia tidak begitu kasar ya. Ini masih terbilang cukup ringan. Untuk suara clicker sound yang dihasilkan pun terdengar cukup nyaring, mamen. Di sini saya akan perdengarkan dulu untuk drag clicker sound dari reel Daido Super Bundle Helix ini. Untuk tingkat kekerasan drag clicker yang dihasilkan pada reel ini mencapai 94 desibel. Pada bagian line roller di sini dia pasang presisi, pergerakannya minim, tipis, mamen. Untuk line roller pun terasa sensitif di sini ya. Kemudian untuk line roller menggunakan bahan stainless steel, dan di bagian dalam di sini dia disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Untuk size dari ball bearingnya ini itu ada di 4,5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini udah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian pada reel ini juga sudah disematkan dengan beberapa sistem shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini, mamen. Yang pertama pada bagian tutup spool. Kemudian di sini di bagian bearing untuk support spoolnya juga ada karet seal. Untuk karet sealnya ini dia berfungsi ganda, mencegah air masuk ke dalam bearing dan juga mencegah air masuk ke dalam bagian drag system melalui sudut bawah sini. Kemudian di bagian ini rotonut juga ada karet sealnya. Dan di bagian lehernya itu kalau saya lihat juga dia kayak ada frame, kayak ada apa ya, sambungannya. Jadi dari rotor ke bagian one way-nya nanti akan ada cover lagi, perlindungan. Tapi nanti akan kita cek secara langsung pada waktu pembongkaran. Dan kemudian di bagian handle dan juga AC cap di sini juga sudah dilengkapi dengan karet seal. Untuk berat reel Daido Helix size 3000 ada di 260 gram. Dan sekarang langsung aja seperti biasa kita akan bongkar-bongkar reelnya. Kita akan lihat untuk dalaman dari reel ini apa aja sih yang bikin reel ini bisa menjadi namanya reel super bundle ya.
Oke, untuk ball bearing di sini size-nya di 6,5 kali 11 kali 3, support bagian spool ya. Nah, oke, ini dia. Di bagian sambungan antara rotor ke bagian one way systemnya, di sini sudah ada satu buah kayak casing. Nah, ini akan membuat air itu tidak gampang masuk ke dalam bagian one way systemnya, men. Jadi untuk bagian rotornya ini dia tercover ya. Dari atas ada karet seal untuk bagian nutnya. Kemudian kalau dia masuk dari celah sini, dia ketahan sama piringan ini nih. Nah, frame ininya. Ada washer. Frame-nya ini dari bahan aluminium. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ada karet seal-nya. Nah, jadi air itu kalau dia masuk dari atas ketutup, dia masuk dari celah sini juga dia ketutup, men. Kemudian juga di bagian dalamnya sini, untuk BB seaternya ini juga udah ada karet sealnya, men. Jadi karet sealnya itu double-double semua. Nih, ini ada karet sealnya. Jadi dia pakai karet seal, ditimpa lagi di sebelah luar, kemudian dipakai frame lagi. Makanya untuk reel ini dia mendapatkan standar IPX 5 itu bukan cuma sekedar abal-abal ya, bukan sekedar kaleng-kaleng IPX 5-an gitu, men. Ini memang benar-benar memiliki sebuah kesatuan seal system yang sangat padat sekali pada reel ini. Wow, nah ini yang lebih keren lagi, men. Untuk reel ini, di bagian bodinya dia diberikan karet seal lagi. Gokil parah ini, asli gokil parah. Ini adalah, menurut saya ini adalah reel paling murah yang memiliki sistem shield water resistant tergokil ini, asli parah. Sampai body frame-nya aja dikasih karet seal juga, men. Harganya kalau nggak salah ini si Helix ini nanti dibanderol di range-nya 300-an aja loh. Kacau ini ya, Daido ini makin kacau aja ini. Nah di sini pada bagian pemasangan untuk main shaft dia dipasang di bagian oscillating slider, cukup masuk ke dalam ya. Jadi untuk dudukannya ini panjang, dan untuk cengkeraman dan fondasi untuk bagian main shaft-nya itu dia jadi kuat. Nah, ini untuk main shaft-nya. Aduh, kecabut sama pinionnya. Main shaft-nya sih ini menggunakan bahan yang masih mengandung kadar besi yang cukup tinggi. Masih menempel, standar. Kemudian, waduh, ini saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, men. Kalau harga 300.000 beneran ini reel. Soalnya waktu saya bikin video ini belum keluar ya untuk reelnya ya. Kalau harga 300.000, saya yakin ini bisa jadi reel terbaik buat teman-teman semua. Alasannya apa? Lihat one way sistemnya. Gila, one way sistemnya pakai yang bagus punya ini, bro. Ini pakai 8 roller bearing untuk one way sistemnya. Gokil, asli ini gokil parah. Kemudian untuk bagian one way system terdiri dari beberapa part juga. Ada BB seater, ada ball bearing, kemudian ada one way clutch dan juga ada pinion gear. Pinion gear pakai bahan brass seperti biasa. Ball bearing sih pakai non stainless steel. Size-nya ada di 6,5 kali 14 kali 4. Keren ya, luar biasa untuk reel ini, asli. Ini keren, men. Kemudian di bagian main gear, ini main gearnya dia menggunakan bahan brass. Untuk asnya dia pakai bahan stainless steel. Kemudian pada bagian idle gearnya juga pakai bahan stainless steel. Jadi untuk bahan asnya dan idle gearnya menjadi satu body. Di scrap langsung, baru dicor dengan bahan brass di bagian main gearnya ini. Di sini untuk size panjang as di 24,88, diameter kiri di 7 mili, diameter kanan di 7 mili sama. Lebar main gear di 27,59. Tebelnya di 2,2 mili, kemudian untuk giginya pun cukup lebar sini ya, 3,2 mili. Untuk idle gear di 10,97 mm. Nah, kebetulan karena ini reel murah menggunakan brass, pasti akan ada banyak yang berspekulasi bahwa untuk brassnya ini abal-abal. Saya sih nggak peduli dia mau brass abal-abal ataupun dia mau apa gitu kan. Yang pasti sih di bagian drive gearnya ini dia udah lebih kuat jika kita bandingkan dengan bahan zinc. Dan ini merupakan satu buah nilai plus. Walaupun dia menggunakan bahan brass yang murahan,
udah pasti dia lebih kuat di bahan zinc, men. Nah, gitu dia. Dan juga poinnya di sini adalah untuk pembuatan bahan brush seperti ini, walaupun dia menggunakan brush abal-abal, dia sudah menggunakan sistem cutting, di mana dengan menggunakan sistem cutting pada bagian drive gearnya ini, dia akan memberikan surface yang lebih presisi, yang lebih halus, hingga nanti untuk pertemuan antara gigi ke gigi itu dia akan menjadi lebih sempurna, men. Hingga kita akan mendapatkan sebuah putaran yang lebih smooth. Makanya untuk reel yang menggunakan bahan drive gear seperti misalnya bahan brass ataupun duralium, itu rata-rata dia putarannya smooth karena untuk kedua bahan ini udah pasti dia menggunakan tipe pembuatan dengan sistem cutting, men. Makanya dia akan jadi lebih smooth. Dan tentunya untuk reel yang menggunakan spare part material seperti ini akan memiliki harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan reel yang menggunakan bahan zinc. Tapi bukan berarti bahan zinc itu jelek, bukan berarti kayak gitu, men. Zinc juga ada levelannya, ada levelan bagusnya juga. Dan yang pasti juga zinc juga ada dengan sistem cuttingnya. Dan zinc dengan sistem cutting pun dia akan membuat putaran yang lebih smooth, lebih halus gitu. Untuk drive gearnya ini dia disupport dengan 2 buah support ya. Di sini ada satu, ini untuk yang sebelah kanan. Saya akan ukur size-nya di 6,5 kali 11 kali 3 ya. Untuk bahan bearing dia sih non stainless steel ya, tapi di sini udah agak mengkilat sih. Tapi dia non stainless steel, men. Kemudian untuk yang sebelah kiri mana dia? Oh, ini dia. Nah, kalau yang sebelah kiri ini udah jelas nih non stainless steelnya. Nah, ini dia. Ini udah jelas non stainless steel karena bentukannya. Untuk bearing seperti ini yang sampingnya kayak gini biasanya itu dia non stainless steel, men. Untuk size-nya itu ada di 6,5 kali 4 kali 4. Kemudian untuk oscillating slider dia pakai bahan zinc di sini standar. Untuk guard-nya atau untuk guide-nya dia pakai slider guard pada bagian atas ini. Jadi dia nggak pakai slider shaft ya. Lalu di bagian ini untuk oscillating gear dia pakai bahan zinc juga. Oscillating gearnya ukurannya cukup jumbo. Ini dia nggak disupport dengan ball bearing ya. Tidak ada ball bearingnya. Untuk oscillating gear size-nya untuk diameter di 21,49, untuk tebalnya di 2,5. Nah, kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini untuk support spool ada 1, kemudian di bagian line roller ada 1, pinion gear ada 1, kiri dan kanan drive gear ada 1, ada 5 ya. 5 plus 1-nya itu ada pada bagian ini. One way system yang sangat keren sekali, men. Oke, dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini pada bagian ini washer untuk drag system, kemudian washer pada bagian one way, washer pada bagian rotor, lalu skrup sih aman semua. Di bagian main shaft, ball bearing, one way clutch dan one way pasti akan bereaksi keras terhadap magnet. Tapi di sini untuk one way-nya dia udah menggunakan stainless steel di sini, men. Ini untuk one way-nya ini dia menggunakan stainless steel 304. Ini udah sangat oke sekali. Kemudian selain daripada itu apa lagi ya? Sini aman, washer sini aman. Oke, jadi untuk spare part pada reel ini bisa terbilang 50-50, dibilang banyak ya enggak, dibilang dikit ya juga lumayan. Terutama di bagian main shaft di sini yang masih menggunakan bahan besi, tapi nggak apa-apa. Untuk main shaft ini dia sudah diberikan lapisan anti karat, men. Jadi kita bisa memberikan jeda ya dari waktu kita penggunaan itu, diberikan jeda beberapa saat sebelum kita melakukan maintenance kembali di bagian main shaftnya ini. Dan juga tentunya dalam segi pemakaian, kalau nggak kena air ya buat apa kita langsung maintenance kan. Tapi kalau dia terkena air udah wajib kita harus lakukan maintenance. Dan kemudian untuk reel ini kalau kita lihat ya dari misalnya yang paling dekat kerabatnya dengan si super bundle helix ini adalah si Madzilla. Madzilla itu menggunakan konsep drive gear yang brass. Tetapi beberapa hal yang tidak dimiliki oleh reel Daido Madzilla adalah, yang pertama adalah untuk reel ini dia sudah dilengkapi dengan sertifikasi IPX5. Dan untuk IPX5 ini merupakan standar internasional untuk ketahanannya terhadap air itu udah diuji. Jadi untuk reel ini sudah memenuhi standar untuk menghadapi tekanan air rendah, men. Jadi kalau sekedar cuma cipratan air itu udah aman. Tapi walaupun begitu, untuk
maintenance tetap wajib ya. Jadi kalau seandainya terkena cipratan air untuk rel ini, kalian wajib melakukan maintenance, Mamen. Jadi kalau seandainya terkena cipratan air secara terus-menerus, untuk rel ini tetap bisa digunakan dalam 1 sampai 2 hari ke depan. Tapi kalau mungkin beberapa hari ke depan, saya nggak akan menjamin itu, Mamen. Karena di sini berbicara tentang sebuah cipratan air ya, namanya air itu. Walaupun sudah ada karet sealnya, dia akan tetap bisa meresap ke bagian-bagian krusial, terutama di bagian ball bearing. Dan kalau kita lihat dari rel ini bahwa untuk ball bearingnya ini dia belum menggunakan sistem atau belum menggunakan bahan stainless steel. Jadi masih sangat rawan sekali dengan yang namanya korosi. Tapi sih yang pasti untuk seal yang ada pada rel ini itu sudah sangat luar biasa banget, Mamen. Terutama di bagian bodinya ini saya sangat salut sekali. Ini udah diberikan perlindungan shield di pertemuan antara side plate dengan main frame-nya ini. Itu sangat keren sekali. Saya juga sampai kaget sih waktu saya buka tadi, terus terang. Dan kemudian untuk hal lainnya adalah di bagian one way system. Untuk rel ini dia sudah menggunakan one way system stainless steel dan juga dia menggunakan 8 roller bearing. Ini juga tentunya tidak dimiliki oleh si Daido Mozilla. Ini sangat keren sekali. Hal lain yang menjadi pembeda antara rel ini dengan si Daido Mozilla adalah ada pada bagian material RPG 2-nya ini. Ini merupakan rel pertama dari Daido yang menggunakan RPG 2 dengan material yang sudah disempurnakan, Mamen. Dan untuk tingkat kekakuannya ini jelas lebih kaku jika dibandingkan dengan seluruh rel Daido yang menggunakan teknologi RPG 2 pada bagian bodinya. Bahkan di rel Dewa pun saya bilang ini lebih kaku, Mamen, untuk bahannya ini, Mamen. Gokil sekali. Jadi dari Daido ini selalu mengimprove terus-menerus mereka punya material, Mamen. Mereka pengen tunjukin ya kayaknya ya kepada user mereka. Perubahan-perubahan kecil itu bisa berdampak luar biasa, Mamen. Nah, dan ini merupakan salah satu lagi hal yang membuat saya sangat kagum pada rel ini adalah di bagian material untuk bodinya ini. Dia jauh lebih kokoh, jauh lebih kaku. Dan tentunya dengan menggunakan material non-metal yang kokoh dan kaku seperti ini, Mamen, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan nih. Misalnya yang pertama, dalam segi bobot, untuk rel ini pasti akan lebih ringan jika dibandingkan dengan bahan metal ya. Nah, ringan itu lebih ke arah kenyamanan dalam penggunaan kita, Mamen. Dan kemudian yang kedua, kembali lagi ke kenyamanan penggunaan nih. Dengan menggunakan rel dengan tipe rel arm yang kaku seperti ini, pada saat kita lagi menggasak ikan, terutama ikan yang big size, berukuran besar dengan drag besar, ini akan membantu sekali untuk balance atau untuk kestabilan dari rel kita. Jadi rel kita itu tidak melengat-melengot kayak gini, Mamen. Rel armnya itu tetap tegak dia. Jadi pada saat dia tegak, waktu kita nge-retrieve, kita ngepom, kita retrieve, itu feel-nya akan berasa lebih ringan. Karena saya pernah temukan, saya mancing menggunakan reel yang cukup, reel armnya ini dia cukup meleot. Pada waktu kita mau nge-retrieve sambil ngepom, itu bener-bener enggak ada tenaganya. Kayaknya dia punya handle itu dipantek gitu. Jadi kayak keras gitu, kaku gitu. Waktu kita tekan, malahan bodinya ikut meleot ke samping gitu. Nah, jadi dengan menggunakan tipe yang seperti ini, dengan menggunakan karakter yang kaku seperti ini, tentunya itu juga akan menambah kenyamanan kita pada waktu penggunaan dan juga pada waktu fight gitu. Dan menurut saya sih untuk si reel Daido Super Bundle Helix ini, di range harganya ya, di sekitar 300-an ribu, kalau saya nggak salah, karena saya dapat info sih harganya cuma di 300-an ribu. Untuk reel ini bisa jadi yang terbaik sih. Kalau memang di 300-an ribu, memang reel ini bisa jadi yang terbaik di kelasnya, Mamen. Karena reel ini menawarkan segudang kelebihan kepada kita. Apalagi kalau mungkin kita seorang maniak ya, maniak dalam menggunakan sebuah produk. Ini reel ini tinggal kita upgrade aja di bagian ball bearing. Ball bearing itu kita ganti full stainless steel, dan juga di bagian ini drag washernya kita ganti dengan karbon. Reel ini udah sangat mantap, top, marka top banget, Mamen. Jamin itu. Dan untuk si reel Daido Helix ini, kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk casting, untuk bermain jigging, untuk bermain dasaran, untuk bermain kelas turnamen seperti Kolaman, Galatama, dan sebagainya. Itu turnamen sih udah libas habis sih, semua lini udah libas habis sih kalau melihat karakter dari reelnya ini. Kemudian untuk bottom
bermain pasiran, rock fishing, ini juga sangat cocok sekali. Kemudian untuk PE ya, di size 3000 kalian bisa gunakan PE 1, 2, 3, 4 masih oke. Kemudian untuk rail kalian gunakan rail 715 LB, 817 LB, PE 15, PE 2, PE 12, 13 lah gitu, 13 masih oke sekali mamen. Kemudian untuk spot atau freshwater, tapi tentunya dengan perawatan yang baik sesuai dengan keadaan kondisi kalian di lapangan, dan kemudian juga untuk keawetan reel juga tergantung dari cara pakai kalian mamen. Jadi kalau pakainya serampangan, reel bagus pun pasti akan hancur. Tapi kalau pakai teknik yang benar, reel murah pun pasti akan awet mamen. Dan kemudian untuk harga ya, seinfo saya untuk reel ini harganya itu cuma di 300-an ribu, karena saya belum bisa ngecek juga. Waktu saya bikin video ini toko online-nya belum ada, kemudian infonya itu masih berupa kabar burung mamen, saya nggak tahu itu burung apa. Dan kemudian untuk link pembelian, kalau seandainya pada waktu video ini rilis, untuk produknya udah ada di toko online, saya akan sematkan di deskripsi saya, dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.